حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك خضركم pembahasan yang terakhir kita ambil tentang masalah apa? Tasyahud awal. Nah, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Tasyahud awal itu duduknya atau bacaannya? Bacaannya. Jadi membaca tasyahud awal hukumnya wajib. Sedangkan duduknya untuk tasyahud awal hukumnya wajib juga. Berarti yang rajih tasyahud awal beserta duduknya hukumnya adalah wajib. Ijlis. Apa dalil tentang wajibnya hal tersebut? Hendak ya Talha. Baik, yang pertama karena Nabi terus-menerus melakukannya, muwadhabah. Dan yang kedua ketika lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan sujud sahwi. Baik. Juga akhwan, datang perintah dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ. Ini juga ditambahkan dan itu lebih sharih. Apabila salah seorang di antara kalian duduk di dalam salat, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Amar perintah menunjukkan wajibnya membaca tasyahud. Dan baca tasyahud tidak mungkin kalau tidak duduk. Maka perintah untuk membaca tasyahud yang menunjukkan wajibnya juga menunjukkan tentang wajibnya duduknya. Baik. Dan telah kita lewati kemarin ketika seorang lupa dari tasyahud awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya ini sebelum salam atau setelah salam? Syukran. Sebelum salam. Sebagaimana dalam hadis siapa? Ismail. Abdullah Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu. Taib. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian akhwat, apabila seorang meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, maka bagaimana hukum salatnya? Ya rajih, maka salatnya batal. Karena dia menyengaja untuk meninggalkan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban salat, sehingga dia salat
di atas perkara yang tidak sesuai syariat dengan sengaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja melakukan satu amalan yang tidak di atas syariat kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak, sehingga hukumnya batal. Kemudian juga telah kita baca sighah tasyahud. Nah, sighah tasyahud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa riwayat. Yang paling sahihnya riwayat siapa? Indaka Itsnan. Nah, riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya riwayat Abdullah ibn Abbas dalam Sahih Muslim. Di antara hal yang diperbincangkan terkait sifat tasyahud adalah pada bacaan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengajarkan untuk membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, apakah hal ini dibaca hanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ataukah juga setelah wafatnya tetap dibaca dengan lafaz Assalamu alayka? Indak Salman. Naam, tetap dibaca Assalamu alayka ayyuhan nabi, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Nah, kenapa? Dikarenakan itulah yang diajarkan oleh Nabi, dan beliau tidak menerangkan bahwa nanti kalau sudah wafat diganti dengan Assalamu ala Nabi. Demikian pula telah datang athar yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan lafaz tersebut di hadapan para sahabat di atas mimbar, juga di hadapan para tabi'in, dan tidak diingkari oleh yang hadir. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, thumma yukabbiru wa yusalli baqi salatahu bil Fatihati fi kulli rak'ah. Nah, thumma yukabbiru wa yusalli baqiya salatihi bil Fatihah fi kulli rak'ah. Kemudian dia bertakbir. Nah, menunjukkan akhwan, Imam As-Sa'di rahimahullahu taala merajihkan bahwasanya pada tasyahud awal cukup sampai lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dan memang terjadi khilaf dalam masalah ini. Nah, dalam tasyahud awal apakah mencukupkan sampai syahadah tersebut, ataukah juga menambah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Jumhurul ulama berpendapat bahwasanya mencukupkan dengan bacaan tasyahud saja tanpa membaca salawat Ibrahimiyah. Nah,
Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antara dalil yang dibawakan adalah riwayat Ibnu Mas'ud dalam Musnad Ahmad, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi raq'atain al-ulayain ka'annahu 'ala ar-ratbi. Qultu hatta yaqum, qala hatta yaqum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pada 2 rakaat yang awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk seakan-akan beliau berada di atas ar-radfu ra dad fa, yaitu al-hijarah al-muhmah, yaitu batu yang dipanaskan. Menunjukkan Nabi duduknya untuk tasyahud awal itu cepat-cepat. Ini kalau sanad hadis tersebut sahih. Nah, tapi sanad hadisnya akhwan diperbincangkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya pada tasyahud awal juga dibaca salawat Ibrahimiyah berdasarkan keumuman perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah atas Nabi, wa sallimu taslima, dan salamlah kepada beliau. Di sini perintah untuk melakukan 2 hal, salawat dan salam. Digandengkan antara salawat dan salam, tidak dipisahkan. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i pada salah satu pendapat beliau dan juga Hanabilah pada sebagian pendapatnya, dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm, menyatakan disyariatkannya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Kenapa? Karena dalam tasyahud awal telah terkandung bacaan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, tapi belum ada salawatnya. Maka butuh seorang membaca salawat setelah 6 syahadah. Taib, baru kemudian bangkit. Dan ini pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah dan yang rajih, wallahu taala alam. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala sendiri, yang beliau berpendapat sesuai dengan pendapat jumhur, mengatakan walau qala hal musalli fala haraj, seandainya orang yang salat membacanya pun dalam tasyahud awalnya itu membaca salawat, juga tidak mengapa. Ini bagi yang berpendapat tentang tasyahud awal cuma sampai lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan telah kita lewati yang rajih menambahkan padanya bacaan salawat. Kemudian dalam tasyahud ini akhwan, bagaimana posisi kedua tangan? Posisi kedua tangan kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, an yad'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna
wa yadha'a ibhamahu ala isbi'ihil wusta wa yushiru bi isbi'ihi sababah wa yada'u yadahu al-yusra ala rukbatihil yusra yulqimuha kaffah. Yaitu dengan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, kemudian meletakkan ibu jari di atas jari tengah, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Kemudian meletakkan tangan kirinya pada lutut kirinya, wa yulqimuha kaffa. Yulqimuha kaffuhu. Wa yada'u yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra yulqimuha kaffuh. Yaitu yang kiri, akhwan, lututnya dipegang dengan apa? Dengan tangan kiri. Kalau yang kanan, maka tangan diletakkan di paha, tidak sampai ke lutut. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa asyara bi isba'ihi as-sababah wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatah. Wa yulqimu, berarti dia butuh dua maf'ul. Wa yada'u yadahu al-yusra ala rukbatil yusra yulqimuha kaffah. Sebagaimana dalam hadis wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatah. Berarti dia mencengkeramkan telapak tangan kirinya ke lututnya. Kemudian kondisi yang kedua, dia meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan. An yanda'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa yaqbidul khinsir wal binsir wa yuhallikul ibham wal musta wa yushiru bis sababah. Diletakkan di rukbah tangan kanannya, kemudian yaqbidul khinsir wal binsir. Khinsir dan binsir digenggam, kemudian yuhallikul ibham wal musta, dia membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari. Wa yushiru bis sababah. Seperti ini. Dan ini diletakkannya di mana? Di rukbah. Jadi di ujung. Di ujung. Sedangkan tangan kiri wa yada'u yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, tangan kirinya juga di lutut kiri. Dalilnya hadis Abdullah bin Umar dalam Sahihain atau dalam Sahih Muslim saja. Dalam Sahih Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi, diletakkan di atas kedua lututnya. Wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati talil ibham fada'a biha. Wa yadahu al-yusra ala rukbatihi basitaha 'alaiha. Jadi dihamparkan di atas lututnya. Itu tangan kirinya. Sedangkan tangan kanan membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah, kemudian jari manis dan jari kelingking digenggam. Sedangkan jari telunjuk membuat isyarat. Sifat yang ketiga,
an yad'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa yaqbidu asabi'ahu kullaha wa yashiru bis-sabbabah, yaitu dia letakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, kemudian dia genggam jari jemarinya secara keseluruhan. Ini paling mudah, genggam semua, kemudian mengisyaratkan dengan apa? Dengan jari telunjuk. Kali ini menggenggam semua. Kalau tadi yang kedua membuat lingkaran, sedangkan yang pertama diletakkan saja. Yang tiga ini digenggam, ini diletakkan. Seperti ini. Ibu jarinya diletakkan, tidak digenggam, tapi ditempelkan saja di jari tengah. Nah, sedangkan tangan kirinya wa yad'u kaffahu ala fakhidhihi al-yusra. Tangan kiri diletakkan di atas paha kiri. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga dalam Sahih Muslim. Nah, sehingga pada sifat ini akhwan diterangkan bagaimana posisi tangan kanan yang di situ jelas membuat isyarat dengan jari telunjuk. Dan ada tiga sifat bagaimana membuat isyarat tadi. Nah, baik. Sedangkan tangan kiri, pada semua keadaan tadi, dihamparkan. Tidak membuat isyarat dengan kanan kiri atau digenggamkan. Cuman diletakkan dan pada satu kondisi, yaitu ada dicengkeramkan ke lutut, yaitu dipegangkan ke lutut. Pada mayoritasnya letaknya di fakhid, yaitu di bagian paha. Dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk lurus, tidak dibengkokkan, tidak pula digerak-gerakkan. Karena riwayat pada hadis Wa'il bin Hujr yang di situ dikatakan fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan jari telunjuknya, berdoa dengannya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Tapi tambahan tersebut dihukumi syadzah oleh para ulama. Tambahan yang tidak bisa diterima. Karena seorang perawi yaitu Zaidah bin Qudamah, walaupun dia secara asalnya adalah seorang yang thiqah, akan tapi ketika menyelisihi sekian banyak para perawi, sekian banyak para perawi, sekitar 12 atau 13 perawi lain yang thiqah, bahkan diantaranya yaitu para imam dalam hadis seperti Sufyan ibn Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah. Semuanya meriwayatkan dari Asim bin Kulayb tanpa menyebutkan menggerak-gerakkan. Maka jelas yang seperti ini syadz. Jelas yang seperti ini syadz, yaitu tidak bisa diterima. Sehingga isyarat dengan isyarat dengan jari telunjuk tanpa digerak-gerakkan. Dan seorang ketika posisi tasyahud, ke arah mana matanya diarahkan, maka Nabi SAW telah mencontohkan bahwasanya mata diarahkan ke jari telunjuk kita. Sebagaimana hadis Abdullah bin Zubair dalam Sunan Nasa'i dengan sanad yang hasan.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fit tasyahhud wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa asyara bis sababah la yujawizu basaruhu isyaratah. Ini syahidnya. La yujawizu basaruhu isyaratah. Nabi ketika duduk tasyahud maka pandangannya tidak melampaui jari yang digunakan untuk isyarah tersebut. Maka ini sunnah ketika seorang duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, untuk memandang jari telunjuknya yang digunakan untuk isyarat. Kemudian Imam Sa'di mengatakan tsumma yukabbir, kemudian bertakbir. Yakni bertakbir untuk berdiri menuju ke rakaat yang ketiga. Takbir berdiri ke rakaat yang ketiga. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, wa yukabbiru idza qama min ats-tsintaini ba'dal julus. Dan bertakbir apabila berdiri dari rakaat kedua setelah duduk tasyahud. Dan telah kita lewati setelah posisi betul-betul tegak berdiri baru mengangkat kedua tangan. Baru mengangkat kedua tangan. Karena di antara tempat yang disunahkan mengangkat kedua tangan yaitu apa? Ketika berdiri dari tasyahud awal. Berarti dia membaca takbirnya pada saat bergerak Allahu Akbar, kemudian setelah berdiri tegak baru mengangkat kedua tangannya. Barakallahu fikum. Ini kelengkapan pembahasan tentang tasyahud. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.